Podcast Network Asia. Tidak semua hal perlu dibagikan di media sosial. Jika tidak hati-hati, malah bisa berurusan dengan hukum. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa suka banyak hal heboh di media sosial. Misalnya kasus belakangan ini soal video YouTube yang berisi sekelompok wanita membahas pengalaman mereka menjalani FWB namun dikaitkan dengan edukasi seks. Atau pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat rapat kerja nasional partainya soal tukang bakso yang dianggap tidak pantas. Mungkin hal ini ada kaitannya dengan fenomena oversharing, di mana kita membagikan informasi pribadi berlebihan kepada orang lain. Di sisi lain, mungkin saja kita masih sulit membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Pembicaraan yang sifatnya cukup konsumsi internal, sekarang dengan adanya media sosial malah didorong untuk dikonsumsi ke publik. Tentu saja hal ini bisa berbahaya, karena ketika sebuah konten disebar, maka semua orang dengan berbagai latar belakang dan pandangan hidup yang berbeda bisa membuka konten tersebut dan punya persepsinya masing-masing. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Beberapa waktu lalu, ada video YouTube yang isinya sekelompok wanita sedang ngobrol tentang pengalaman mereka menjalani hubungan FWB atau dikenal sebagai Friends with Benefit. Mungkin bagi yang belum tahu, Friends with Benefit adalah definisi hubungan pertemanan dengan keintiman fisik tanpa komitmen. Tak lama setelah tayang, video itu heboh karena diberikan label edukasi seks. Selain itu, ada lagi kehebohan di media sosial yang lain. Kali ini datang dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat rapat kerja nasional partainya. Di video yang ditayangkan secara langsung, Megawati memberikan pernyataan yang cukup kontroversial terkait beberapa hal. Salah satunya tukang bakso. Ketika membuka Rakernas, Megawati sempat menyinggung pesan yang disampaikan kepada anak-anaknya soal calon mantu. Dia berguyon, ketika mau punya mantu itu saya udah bilang sama anak saya 3. Awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Guyon itu lalu disambut gelak tawa dari para peserta yang hadir. Pernyataan ini lalu mengundang pro dan kontra. Banyak orang berpendapat kalau guyon soal tukang bakso tidak sesuai dengan ideologi partai yang diperjuangkan. Maklum saja, PDIP seringkali menyebut dirinya sebagai partai wong cilik. Kenapa kehebohan ini terjadi? Mungkin karena kita belum terbiasa membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Maksudnya begini, misalnya kembali ke kasus sekelompok wanita yang membuat video dan membahas soal pengalaman FWB. Menurut saya, ya tidak masalah apabila ini hanya jadi konsumsi di lingkaran pertemanan mereka saja. Namun ketika disebarkan ke media sosial, nah ini jadi tidak terkontrol. Kita tidak tahu siapa yang mengkonsumsi konten yang kita sebar. Kita tidak tahu latar belakangnya, pengalaman hidupnya, pandangan hidupnya, dan sebagainya. Ketika kita bertemu dengan orang yang 180 derajat berbeda, maka konten ini bisa jadi sangat sensitif bagi beberapa orang. Sama halnya dengan pernyataan Megawati dalam Rakernas PDIP. Ketika konsumsi internal menjadi konsumsi publik, maka bisa menimbulkan hasil yang tidak diharapkan. Saya yakin ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di awal ketika ingin menyebarkan Rakernas ke publik. Padahal seharusnya momen Rakernas bisa jadi cara untuk menggalang dukungan dari publik. Tapi dengan adanya beberapa kalimat kontroversi, fokus publik malah ke hal yang lain. Bukan pada program dan visi yang ingin dicapai oleh partai, malah mencoreng citra partai itu sendiri. Fenomena viral di media sosial mungkin erat kaitannya dengan perilaku oversharing. Kondisi ini terjadi saat kamu menyebarkan informasi dengan jumlah yang tidak pantas tentang kehidupan pribadi. Hal ini bisa terjadi baik secara online atau offline, bahkan bisa juga kepada teman atau orang asing. Tidak hanya soal pengalaman atau pernyataan yang kontroversi. Kita pasti sering lihat di media sosial kalau ada teman atau orang asing yang menyebarkan soal masalah yang sedang dialaminya, mengunggah foto yang memalukan atau yang sifatnya pribadi.
atau membagikan informasi berlebih soal anggota keluarganya, khususnya anak-anak. Sebuah studi menemukan kecenderungan oversharing ternyata meningkat seiring usia. Riset dengan responden yang beragam dari umur 17 tahun hingga 84 tahun menemukan orang yang lebih tua cenderung menyebarkan informasi yang pribadi kepada orang lain. Media sosial memang mendorong kita untuk membagikan sesuatu. Kadang kita tidak tahu batasan sejauh mana sesuatu boleh kita bagikan di media sosial atau tidak. Apalagi kalau kita menganggap kalau teman-teman di media sosial cuma teman dekat saja. Bagaimana caranya untuk mencegah oversharing? Pertama, pikir dulu sebelum posting. Mungkin kamu pernah dengar istilah bijak bersosial media. Nah, ini poin yang sangat penting. Sebelum posting apapun, coba cek 2 kali. Apakah konten ini berisi informasi yang sifatnya pribadi? Atau apakah konten ini bisa menyinggung perasaan orang lain? Jangan sampai gara-gara konten yang kamu posting, kamu malah punya masalah hukum. Kedua, tiap informasi punya audiens yang berbeda. Tidak semua hal perlu kamu publikasikan. Kamu harus membedakan konten apa untuk siapa. Misalnya begini, obrolan tongkrongan lebih baik selesai di tongkrongan. Jangan sebar informasi itu ke publik. Kenapa? Karena mungkin saja informasi tersebut tidak ada masalah, karena kamu dan teman kamu punya cara pandang yang sama. Ketika disebar ke media sosial, konten kamu akan dikonsumsi oleh beragam orang yang belum tentu punya cara pandang yang sama dengan kamu. Ketiga, hidupmu milik kamu, bukan milik orang lain. Tidak semua orang hidup dalam sorotan kamera. Kecuali kalau kamu artis atau selebriti, kamu bisa memiliki kehidupan yang private dan tenang. Kamu tidak perlu membagikan hidup kamu kepada orang lain. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hati-hati viral di media sosial. Kenapa ada video viral lalu bisa merugikan orang tersebut? Mungkin karena kita belum terbiasa membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Ketika sesuatu yang harusnya jadi konsumsi internal lalu diposting ke publik, hal ini bisa berpotensi jadi perdebatan dan berujung viral. Kedua, membagikan informasi berlebih di media sosial. Fenomena viral di media sosial mungkin erat kaitannya dengan perilaku oversharing. Saat kamu menyebarkan informasi dengan jumlah yang tidak pantas tentang kehidupan pribadi. Tidak hanya soal pengalaman atau pernyataan yang kontroversi, kita pasti sering lihat di media sosial kalau ada teman atau orang asing yang menyebarkan soal masalah yang sedang dialaminya, mengunggah foto yang memalukan atau yang sifatnya pribadi, atau membagikan informasi berlebih soal anggota keluarganya, khususnya anak-anak. Ketiga, oversharing bisa berbahaya. Informasi pribadi seharusnya tidak disebar ke publik. Kenapa? Karena apabila informasi tersebut berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, mereka bisa menggunakan ini untuk menipu kamu. Ditambah lagi, apabila informasi yang kamu bagikan ternyata menyinggung perasaan sekelompok orang, nah ini bisa membuat kamu berurusan dengan penegak hukum. Padahal mungkin saja apabila pembicaraan itu hanya berhenti di lingkaranmu saja, ya nggak ada masalah. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Ah, there you are. Come aboard, come aboard. I am Captain Thurl. Welcome aboard my ship, the Komodo Dragon. An apt name for a pirate and gentleman of fortune like me. Arr! Now, Jimmy, let's not feed our guest to the sharks on the first night. You will have to forgive him. He likes to feed fresh meat to his sharks. But he means well. Tell that to my leg. Ignore the boys. It's time to raise anchor as we dodge ogres, fish for sea serpents, have tea with goblins, while we sail across the 7 seas, collecting ancient legends filled with wonder and adventure on the Ship of Myths. The Ship of Myths, now available on Spotify, Apple Podcasts, and all other podcasts around the world. A Ring of Fire production in partnership with Podcast Network Asia. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,
grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.